Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran tema yang kedua. Kita tadi sebelumnya di awal pembelajaran hari ini adalah tentang bunyi ya. Bunyi dihasilkan dengan cara internal dan eksternal. Dihasilkan oleh tubuh kita, bagian tubuh kita, dan oleh benda-benda yang menghasilkan bunyi. Nah, itu termasuk ya pemanfaatan ya bagian tubuh dan memanfaatkan alat musik. Nah, alat musik yaitu gendang biasanya ada yang dilapisi dengan kulit ya. Kulit itu adalah sumber daya alam yang tersedia ya, melalui hewan. Nah, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Karena banyak sekali kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam. Bapak akan menjelaskan kegiatan yang pertama adalah pertanian padi. Nah, yang menanam padi, sumber daya alam yang dipakai adalah matahari. Untuk apa matahari? Untuk pertumbuhan dari padinya. Kemudian untuk pembangkit tenaga listrik, matahari juga bisa dipakai, tenaga surya ya, dan bisa menerangi lingkungan. Nah, sedangkan air itu mengaliri lahan pertanian ya, untuk biar subur. Kemudian yang ketiga, tanah. Sumber daya alam berupa tanah itu adalah media tanam, media untuk menanam padinya. Sedangkan sumber daya alam udara bisa membuat tumbuhan itu mendapatkan karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen yang dihasilkan tumbuhan untuk pernapasan makhluk hidup. Sedangkan kotoran hewan bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Kemudian kerbau, kita manfaatkan kerbau itu sebagai bahan makanan dan juga sebagai tenaga untuk mencangkul tanah di sawah. Kemudian pembuatan ikan asin, dia menggunakan kayu untuk membuat bara api untuk mengeringkan atau pengasapan ikan. Kemudian garam itu digunakan pada pembuatan ikan asin itu adalah untuk mengawetkan ikan asin. Jadi ikan asinnya diawetkan menggunakan garam. Akhirnya jadi ikan asin, makanya rasanya asin karena pakai garam. Nah, pembuatan ikan asin kegiatannya itu menggunakan panas matahari untuk mengeringkan ikan asin yang sudah diberi garam sebelumnya. Oke, lanjut pembuatan pakaian. Nah, kegiatan membuat pakaian atau tekstil itu membutuhkan kapas. Kapas itu termasuk apa, Nak? Termasuk bahan baku pembuat kain, yaitu adalah benang. Kemudian yang kedua, logam. Logam itu adalah bahan baku untuk membuat jarum jahit. Jarum jahit kan dari logam. Kemudian gunting dan meja jahit. Ya, yang itu ya, meja penjahit ya. Kemudian ada lagi plastik, digunakan untuk pembuatan kancing dan pembungkus pakaiannya. Nah, transportasi menggunakan logam untuk membuat bahan-bahan alat transportasi, yaitu bahan mobil, bahan kendaraan bermotor lainnya menggunakan logam. Dan menggunakan minyak bumi untuk apa? Bahan bakar bensinnya atau bahan bakar untuk menyalakan kendaraan menggunakan minyak bumi yang diolah menjadi ya bensin ya, seperti premium, solar gitu ya. Kemudian minyak bumi juga digunakan untuk nanti menghasilkan aspal untuk jalan kendaraan transportasi. Nah, pembuatan patung. Kegiatan pembuatan patung menggunakan tanah, kayu atau batu. Nah, bahannya itu dibuat dari tanah ya tadi ya, kayu atau batu. Itu adalah bahan untuk pembuatan patung. Nah, sedangkan besi atau baja, sumber daya alam besi atau baja digunakan sebagai bahan baku untuk membuat alat untuk memahat yang disebut pahat. Nah, itulah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.